Setiap hari, sekitar 7.500 ton sampah masuk ke tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang. Namun, yang menumpuk di sini bukan hanya sampah. Di balik gunungan limbah tersebut terbentuk gas metana, salah satu gas rumah kaca pemicu perubahan iklim. Laporan Spotlight on the Top 25 Methane Plumes 2025 dari Carbon Mapper menempatkan Bantar Gebang di posisi nomor 2 titik emisi metana terbesar di dunia, yang melepaskan sekitar 6,3 ton gas metana setiap jamnya. Di tengah besarnya emisi tersebut, penasaran nggak sih sejauh mana sistem pengelolaan sampah kita sudah mampu menekan dampak lingkungan yang ditimbulkannya? Metana, gas yang sering kita anggap sepele. Padahal, menurut laporan Trend News Media, metana terbentuk dari proses pembusukan sampah organik dalam kondisi minim oksigen. Di TPST seperti Bantar Gebang, ribuan ton sampah organik datang dan menumpuk setiap harinya. Sisa makanan rumah tangga, sayuran dari pasar, tumpukan daun dan limbah organik ketika tertimbun terlalu lama di gunungan sampah dan nggak mendapat cukup oksigen, gas metana mulai terbentuk dan terlepas ke atmosfer. Gas ini memang nggak terlihat, tapi dampaknya nyata. Mudah terbakar, mempercepat pemanasan bumi, dan ikut merusak lapisan ozon. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Dalam jangka 20 tahun, dampaknya bisa 86 kali lebih kuat dibanding CO2, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan karbon dioksida. Laporan Waste for Change menyebut TPST Bantar Gebang memiliki luas 110,3 hektar dengan ketinggian sampah mencapai 40 meter. Tingginya bahkan setara dengan gedung 16 lantai. Dengan skala sebesar itu, apa sih yang membuat persoalan sampah di kawasan ini terus jadi tantangan? Sebelumnya DNKTV telah menghubungi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, DNKTV hanya berkesempatan mendapatkan keterangan secara tertulis. Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, faktor utama di balik situasi ini terjadi akibat penumpukan sampah yang dihasilkan masyarakat belum dipilah dan diolah sejak dari sumbernya. DLHK melihat persoalan sampah tidak dapat lagi diselesaikan hanya dengan pendekatan kumpul, angkut, buang. Selama sampah organik masih mendominasi timbulan sampah dan terus masuk ke TPST Bantar Gebang dalam jumlah besar, potensi pembentukan gas metana akan tetap ada. Masih ingat peristiwa longsor sampah yang pernah terjadi di Bantar Gebang pada 8 Maret 2026 lalu? Ya, insiden itu jadi pengingat bahwa persoalan sampah bukan hanya menimbulkan pencemaran, tetapi juga menyimpan risiko yang dapat mengancam keselamatan warga di sekitarnya. Lalu, bagaimana Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai kerangka kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia saat ini? Kalau dalam konteks abuse of policy, itu lebih pada konteks bagaimana tidak dijalankannya kebijakan yang memang seharusnya terjadi. Terutama dalam hal ini penerapan dalam undang-undang itu, misal munculnya adanya Permen LHK 75 soal Extended Producer Responsibility Vehicle terkait tanggung jawab produsen, dan itu secara konkret menunjukkan kalau memang tata kelola sampah itu memang belum menjadi perhatian serius atau belum menjadi priority. Berdampaknya apa? Menghasilkan metan, dan memang metan ini menjadi salah satu penyumbang krisis iklim karena dia adalah penyumbang kedua terbesar gitu dalam konteks gas efek rumah kaca. Dan metan ini menjadi salah satu yang cukup penting karena apa? Karena banyak kebakaran TPA itu disebabkan oleh akumulasi metan yang berpadu dengan krisis iklim maupun musim kemarau yang cukup panjang. Sementara itu, dampaknya turut dirasakan oleh warga di sekitar Bantar Gebang. Bagi Heru, persoalan sampah bukan sekedar tumpukan limbah, tetapi realitas yang setiap hari dirasakan dampaknya pada kesehatan. Dari bau menyengat hingga sesak napas yang mulai menjadi keluhan. Lantas,
Apakah dampak yang muncul selama ini sudah menjadi realitas yang harus dihadapi warga setiap harinya? Kalau dilihat dari kondisi udara, polusi itu udah pasti mengganggu sekali kesehatan. Karena baunya, laler juga itu sangat mengganggu. Tapi mau dikata gimana lagi, memang udah kebiasaan gitu loh, udah terbiasa di sini. Penyakit banyak di sini, ya kayak misalkan sesak napas gitu kan. Banyak lagi yang lainnya selain dari itu. Keluhannya banyak, tapi kadang-kadang nggak ditanggapi, cuma ditampung doang keluhan-keluhan masyarakat di sini. Adil sih tidak ya, tapi masyarakat di sini banyak menuntut kompensasi ditambah. Jaminan kesehatannya harus ada, tapi itu tidak ada, yang ada hanya kompensasi aja. Itu aja. Harapan saya karena sampah sekarang ini seperti ini, saya minta dari pemerintah, terutama Gubernur DKI ya, itu kita minta tambah perluasan lahan. Jadi sampah ini nggak terlalu over limit banget gitu ya. Jadi gampang terjadi longsor gitu kan, apalagi kalau hujan itu. Dampak persoalan sampah ini gak hanya tercermin dalam data. Bagi sebagian warga, kondisi tersebut menjadi bagian dari keseharian yang terus mereka hadapi. Lalu, upaya apa saja yang sebenarnya dilakukan pemerintah dalam mengelola permasalahan yang terjadi di kawasan ini? Menurut DLHK, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari mendorong pemilahan sampah sejak dari sumbernya, penguatan bank sampah dan TPS 3R, hingga pengembangan fasilitas pengolahan sampah seperti RDF Plan dan PSEL. DLHK juga menyebut TPST Bantar Gebang telah menerapkan sistem penangkapan gas landfill di sejumlah zona timbunan sampah untuk mengurangi pelepasan gas metana ke atmosfer. Bantar Gebang nunjukin kalau sampah nggak pernah benar-benar hilang. Apa yang kita buang hari ini akan meninggalkan jejak di lingkungan di masa depan. Di tengah berbagai upaya yang terus dilakukan, menambah ruang untuk menampung sampah saja nggak akan cukup. Tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana mengurangi sampah sebelum berakhir di tempat pembuangan. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya tentang Bantar Gebang yang jadi nomor 2 di dunia, melainkan tentang bagaimana kita memproduksi, mengelola, dan memperlakukan lingkungan yang sama-sama kita tinggali. Gimana nih menurut DNK People? Apa yang sebenarnya masih kurang dalam pengelolaan sampah kita hari ini? Kebijakannya, pelaksanaannya, atau kesadaran kita bersama